Hi, it's me Ingrid Yohana. Sesuai dengan judul videonya, kali ini aku akan share ke kalian gimana caranya input ranking dan SKP di sistem kepegawaian Pemprov DKI Jakarta. Penasaran gimana caranya? Stay tune terus di video ini. Oke, langkah pertama adalah kita buka webnya pegawai.jakarta.go.id. Kemudian kita masukkan NRK, lalu password, lalu masukkan captcha-nya, kemudian klik login. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik SKP, kemudian form SKP, klik tambah, lalu isi periode awal 1 Januari 2020, periode akhir 31 Desember 2020, isi keterangan SKP tahun 2020, kemudian klik simpan. Kemudian klik detail, lalu kita harus menginput NIP atau NRK atasan kita. Setelah diinput, klik enter, klik OK. Kemudian kita klik tambah, lalu isi kegiatan-kegiatan kita yang akan menjadi sasaran kinerja pegawai. Nah, untuk indikator kegiatan, isiannya itu bisa kita ambil dari SKP 2019. Jika jabatan kamu di tahun 2019 sama dengan di tahun 2020. Tapi jika jabatan kamu di tahun 2020 berbeda dengan di tahun 2019, aku menyarankan kamu untuk menggunakan ANJAP sebagai indikator kegiatannya. Di sini aku bikin contoh untuk indikator kegiatannya adalah jumlah data rencana dan laporan kegiatan seksi kebudayaan yang telah diarsipkan. Lalu kita menentukan berapa output yang akan dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Kemudian kita juga harus menentukan berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan laporan tersebut. Basically, cara penginputan SKP di tahun 2020 sama dengan cara penginputan SKP di tahun 2019. Hanya beda di kalimat indikator kegiatan. Di mana di SKP di tahun 2019 itu masih menggunakan kalimat kerja. Misalnya, di kegiatan pertama, itu di SKP tahun 2019 kalimatnya adalah menyusun data rencana dan laporan kegiatan seksi kebudayaan. Sedangkan di tahun 2020 kita tidak boleh menggunakan kalimat kerja, melainkan menggunakan kalimat yang bisa terukur. Sehingga kalimat yang sebelumnya menyusun laporan menjadi jumlah laporan yang tersusun. Contoh lain dari kalimat yang dapat terukur misalnya, presentase terselesaikannya arahan dari gubernur, atau tingkat kepuasan pengunjung museum, atau bisa juga opini laporan keuangan daerah, di mana setiap kalimat dari suatu indikator kegiatan mempunyai output yang berbeda-beda. Misalnya, jika kalimatnya pertama adalah presentase, maka outputnya adalah persen. Atau jika indikatornya adalah tingkat kepuasan, maka outputnya adalah indeks. Jadi buat kalian yang membuat SKP harus diperhatikan ya, antara indikator kegiatan dan outputnya harus sama. Oke, setelah semuanya sudah terinput, maka kita klik simpan dan akan muncul tampilan seperti ini. Jika masih ada yang ingin diperbaiki, kita bisa klik edit, tapi jika sudah sesuai, kita klik kirim. Lalu ya lakukan, kemudian klik OK. Sampai tahap ini penginputan SKP kamu itu udah selesai. Kita tinggal nunggu validasi dari atasan. Nah, di sini aku kasih contoh saat atasan mau memvalidasi SKP yang sudah kamu kirim tadi. Kita masuk ke NRK atasan, password dan captcha, kemudian klik login. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik SKP, lalu form SKP, dan kita cari nama pegawai yang tadi sudah kita input. Ini dia nama pegawainya. Kemudian klik cek SKP, lalu atasannya memeriksa kegiatan-kegiatan yang sudah diinput oleh bawahannya.
Jika belum sesuai, maka atasan bisa mengedit kegiatan yang sudah diinput oleh bawahannya. Tapi jika sudah sesuai, klik diterima, kemudian klik ya lakukan. Sampai tahap ini, SKP kamu sudah disetujui oleh atasan. Nah, setelah ini kita tinggal melakukan sinkronisasi antara SKP ke web ITPP. Setelah SKP sudah sinkron dengan web ITPP, maka kita bisa menginput kegiatan kita sehari-hari di aktivitas utama. Kemudian untuk realisasi akan diinput oleh atasan setiap triwulan, dan untuk penilaian SKP akan diinput juga oleh atasan di akhir tahun. For your information, cara yang aku share tadi hanya bisa digunakan oleh pegawai yang tidak mengalami perubahan, misalnya mutasi, promosi, atau perubahan nomenklatur SKPD tempat di mana dia bekerja. Nah, untuk kalian yang mengalami kenaikan atau penurunan jabatan, perpindahan lokasi tempat kerja, atau mutasi dari SKPD 1 ke SKPD lainnya, kalian harus membuat SKP yang sedikit berbeda. Untuk tutorial pembuatan SKP-nya akan aku share di video yang berbeda ya. So, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng notifikasi supaya kalian bisa update video-video terbaru dari aku. Sekian dulu video tutorialnya. Buat kalian yang suka, kalian bisa klik like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Thank you so much for watching. Semoga membantu, and until next time. Bye!